Pokoknya nasi, terus ikan rollnya kan udah bubuk gitu tuh, terus ada sayur. Lalapan sih gitu. gini, lucu sih tuh. Apa gue nggak di sekolah anak-anak orang kaya ya? Nah, Karena nggak ada duit. oh kan tadi ikan roa, lo cuma makan ikan roa Karena mana gue sih? makan ikan roa. Iya. Kan bilang lo harus fokus satu gitu. Menurut Atau lo, lah tuh orang-orang kayak gitu tuh. Bacot. Hello, welcome back to my channel, and in today's video I think I'm going to present it just a little bit different. We will have a conversation with my friends who is a tattoo artist and the owner of Lestari Ayam Kremes. We will talk about her special ingredient, which is raw fish. It all began at Little Tokyo in Blok M Square Plaza, South Jakarta. I met my friends and one of them is her. Her name is Mawar Pajo. I don't know how to spell Pajo or Payo. I don't know. And I don't care. Kidding. mau. Ya, Lo kan seorang apa? apa? Lo Kapiten. penato. Ya. Tapi lo itu tukang ayam goreng. Ah. Itu ayam goreng lo ditato atau gimana? Bisa. Atau pakai tinta. Pakai tinta. Biru, pink. Oh iya oke. Tapi khusus Manado ya, Li? Apa ya? Makanannya, maksudnya stylenya Manado ya. Enggak sih. Tapi Stylenya Nusantara, tapi tetap cita rasa Manado. berarti Manado dong. Lo kan nggak ada ayam berbumbu Padang kan? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Itu juga bumbunya cuma bukan bumbu Manado. Cakalang? Gue nggak ada cakalang, coy. Ikan Wah. apa? Ikan roa. Rawa. Dabu-dabu ya? Sambal dabu-dabu. Nah, Iya itu sih. kan Manado Tanpa gue banget. sadari, akhirnya kemanadoan gue ada di menu gue. Oh iya. Padahal nama gue Lestari ya. Nggak masuk ya? Ayamnya juga kalau nggak salah masih keturunan Manado. Iya sih. Iya. Lebih kok. Iya. Lu kan di mana, di Santa ya? Nanti kita lihat lah ya. Dong, mampir. Lu udah jadi ininya ya, apa nih? Public apa namanya si kuncetnya Pasar Santa. Enggak juga sih. Hanya cukup tahu aja. Yang paling lama di Pasar Santa lu kan? Ada. Gue cuma beda beberapa tahun doang sama dia. Beberapa tahun sih lu Pasar Santa? Gue dari 2016. 2016. Lama deh pokoknya. Gue dari Santa masih Kuburan. belum masih kebon lah dia udah. Zaman kalau malam rame banget, tapi pada nggak napak. Iya beneran. Sampai kayak yang di sebelah situ ada ini nih, udah. Oh iya emang lo hati-hati, udah gitu. Jadi perbincangan tuh kalau malam udah banyak. Gara-gara rugi jualan. Kagak, sakit. Oh, sakit. Sakit. Ada yang tiduran di pasar tiba-tiba nggak bangun-bangun gitu kan. Nah, Gelandangan. Hah? Gelandangan atau emang orang tenan di situ? kayaknya iya deh. Kayaknya sih udah sakit dari luar sih, dia istirahat di situ. Oh iya. Buat turut berduka cita. Iya. Tapi lumayan sih. Kalau main lah jualan ayam ya. Tutup kalau lagi nggak ada order tato. Lumayan lah 1 Bitcoin. Anjing anak kekinian banget. Keren Bitcoin. Keren ya, gue milenial soalnya. Terus gue nggak kontrol gitu, mukanya Iya. dia kemana-mana gitu Emang, sebawa. Iya dari tadi gue ngeliat dari gini-gini. Kalau jual ayam nggak laku, Capek tau megang kamera. Diri lah. Apa? kalau jual ayam nggak laku, Jual diri. Jual diri. Iya. Lo yakin laku? Laku, gue udah tolak-tolakin. Oke. ayam pasti lebih laku dari ayam. Iya. Iya sih. Sekarang mah gampang, makanya gue bilang juga lo buku Instagram ya, lo tunjukin deh bahu lo, dikit Iya. ya. Gini doang nih, langsung followers gue naik. Kalau dia ayam nggak laku dia jadi ngayam. Ayam anda nggak laku, ayam aja. Lu siapanya ayam ini? Siapanya ayam ini? Gue salah satu yang membuat dia ayam. Ya. Manajer ayam. Manajer ayam. Tapi kenapa ayam mau? Maksud gue masakan Manado kan banyak. Lumayan. Murah. Marginnya gede harusnya. Harusnya. Ayam nurut. Lebih nurut.
Ayam lebih nurut. gampang dikasih tahu. Gue pikir kukuk yang lebih nurut. Iya sih. Tapi kan kita nggak boleh makan temen. Oh iya iya. Oh guguk iya, man best friend. Ya, ayam nggak? Ayam ya, Ya. ayam is. Ayam is food. Ayam is. Babi. Babi is fruit. Fruit lagi. Fruit. Ya oke lah, nanti kita lihat di ininya ya, di tempatnya Mawar. Ini ada Instagram. Instagram lo apa mau? Ah, itu dia pertanyaan yang bagus. Gue cuma di follow sama satu akunnya. Siapa anjir? Lu kan punya akun 2 kan? Ayam. Hah? Ayam coba Kagak, nama lu anjing. mulai kasar. Ayam lestari.id. Gue di follow sama yang pribadi. Iya, lo mau gue follow di bisnis gue? Enggak sih, nggak usah. Nah ya, lo mau nambah-nambahin followers doang kan? Iya. Kalau gua percuma deh, Instagram gua jarang gua buka. Enggak, ini nanti ada sesinya Padahal sendiri. siapa yang tidak Enggak kenal sih. Bapak ya? Bukan si Asi Sadam ini soalnya Instagramnya isinya foto doang gitu, foto-foto ala-ala fotografer. Apa lagi Instagram isinya? Foto pribadi. Lu pakai bikini misalnya. Udah pernah sih gua hapus. Karena muak. Banyak yang dislike. Oh, banyak yang Padahal nggak ada tombol dislike loh. Iya, tapi akhirnya di komen gitu nulis ya. Dislike. Udah berapa tahun main Instagram? Udah lama dari awal Instagram berdiri. Gua waktu itu masih belum tahu. After that, in December 9th, I think, I went to her food stall that located in the modern market Pasar Santa or Santa Market, South Jakarta. Her food stall located on the second floor of the Pasar Santa or Santa's Market. So let's continue our conversation with Mawar. And this is the raw fish, this is the fried rice, and this is the chili, and this is the owner. We will talk about the owner later. Oke. Now we are going to eat first. Selamat makan. Kamsya. Kita kemarin ngomongin apa sih? Kemarin kan ngomongin ayam. Oh, yang pas ngebir itu? Pas lu mabok banget itu kan. Enggak, gila. Gila. Waktu lu ngobrolin ayam, kenapa ayam? Karena murah, kita udah tahu kemarin. Karena murah. Terus? Karena basically modalnya tidak terlalu mahal. Iya, itu pun dia pakai ayam negeri, nggak pakai ayam kampung, dan ternyata ayam negerinya yang kecil gitu. Jadi betapa iritnya. Oh tidak, itu middle. Gue nggak, ada yang S, ada yang lebih kecil. Karena kalau makin gede, box gue nggak muat. Ah, bilang aja lebih mahal. Nggak beneran. Harganya lebih mahal. Kalau bisa dapetin yang gede, gue taruh. Tapi gue nggak mau. Jadi apa yang lu pengen tahu? Ya, sejak kapan sih lu masuk ke dunia entertainment? Oh wow. Jual apa gue? Jual diri. Oke, tinggal dicatat ya yang mau beli. ya, lumayan lah 20 juta. Masih seberapa banget tuh? Lumayan lah, kan gue nggak ada. Jangan diterusin. Sorry. Temen gue soalnya kayak begitu mahal. Iya? Iya, jangan ntar dia nonton lagi, takut gak maaf. Jangan tadi cut. Tapi seru ya sebenarnya ya, yang gitu-gitu ya. Iya, itu mah gokil, serem gue. Oh, nanti gue ini aja, gue tit. Lu tit gitu aja. aja. Jorok juga lu. Tit. Gue sensor juga nih. I'm not doing an ASMR content, so I will not show how I eat the food or how delicious the food is. Gak penting. Gak penting, but I will tell you the story about one ingredient that always used by all the chefs, especially who has specialties in Manado cuisines. Not really. Not really ya. Not really. Nah, ada satu yang sebenarnya selalu yang jadi hal paling menarik dari masakan Manado itu. Yang namanya ikan roa ini seperti terasi tapi tidak.
Iya Bisa, kan? Iya kan? bisa. Tapi bukan, itu tuh dari bener purely ikan roa ya? Purely itu ikan roa, cuma bentukan yang kita terima kebanyakan orang tahu bentukannya tuh keras karena dia diasap. Jadi nggak ada minyak. Nggak ada minyak? Nggak ada minyak di ikan roa itu setelah diproses. Kayak gitu. Bentuknya keras karena Diasap dia diasap. Dia diasap jadi kering. Cuma proses itu tidak mengurangi rasanya dia, justru makin kuat. Kalau setahu semua? Karena gue orang Manado. Oh iya, oke. Nah jadi jadi si apa namanya, ya ikan roa ini kan kayak dimasakan apapun kayaknya, gue nggak tahu, bahkan ikan roa sama nasi aja itu tuh udah enak banget. Itu makanan orang miskin sebenarnya. Oh iya, saya Ya. kan masih miskin. Saya kan miskin. Saya kan masih miskin. Ah, Bukan miskin. cuma ikan roa itu lu ke Batam harganya mahal banget. Itu berapa sih? Waktu Bedanya bisa berapa gitu? Kalau lo beli dari Manado langsung? Aduh, bisa 300%. Oh, Ih. mahal sih, mahal. Jadi maksudnya akhirnya yang tadinya konsumsinya masyarakat miskin, maaf ya. Bukan miskin gimana ya, maksudnya kayak lu itu gampang didapat dengan harga murah dan semua orang bisa makan kenyang enak gitu loh. Kayak orang makan ini loh ya, kalau misalnya nasi sama telur doang. Ya, gitu. Nah, itu tapi tuh kalau di kampung gua nasi sama ikan roa karena telur mahal. karena Enggak juga. bosen telur. Oh, bosen, oke. Sekarang kan kayaknya harus ikan gitu loh. Ah, Harus tapi- ada padanan. Nah iya, dan rasanya tuh cukup unik gitu kalau misalnya Aneh lo. sih, agak Iya, aneh. iya. Dan Kita itu susah hanya yang nyari ya di mana ya. bahkan di gua nggak tahu sih, bahkan di Jakarta aja susah banget nyari yang jual ikan roa gitu. Jadi kayak terakhir gua tahu, Segmented. gua terakhir makan ikan roa itu harus gua pesan ke temen gua, terus dari sana dikirim gitu. Nah itu baru otentik banget ikan roa. Yes. Tapi lu tahu cara buatnya tadi? Yang mana nih? Ikan roa udah gua Yang pas model diasepinnya gue nggak tahu. Kan gue bukan tukang ikan. Tapi nasi goreng ikan roanya enak. Apa yang di Ya, serius Mawar, lo? yang Mawar bikin di kedainya ini tuh lumayan lah. Karena gue Maksud gua. bercanda tuh bikinnya. Justru biasanya. Biasanya bercanda-bercanda tuh lebih enak ya. Gitu kan. Dibanding serius. Udah capek-capek gitu kan, daripada kayak bikin fine dining segala macam gitu kan, Iya. tapi bikin yang sederhana kayaknya lebih enak. Yes. Padahal itu bercanda ya. Bercanda gue Tapi lu bikinnya. masih coba sih, maksud gue ini nasi gorengnya enak. Anda mau makan nasi ikan roa bercanda? Iya. Datang ke Lestari ayam kremes, nggak ada hubungannya sama ikan. Di pasar kata anyway ini bukan konten berbayar. Oh iya bukan. Karena tadi gue juga makan bayar. Bayarnya 2 kali salah Dua bayar. kali salah transfer si anjir. Nah terus nah jadi berarti kan ikan roa ini tuh sering dimakan sama orang-orang kalau misalnya lagi pesan makanan, solusinya adalah nasi sama ikan roa. Nah, Oke, terus ikan roa yang paling biasanya orang seneng biasanya dimakan sama apa lagi, Bang? cuma karena rata-rata di Manado setiap rumah pasti harus menyediakan sambal. Sambal roa. Enggak, sambal Sambal. biasa aja. Nah, terus? Sambal goreng aja. Terus? Nah, udah pasti ada sambal. Kalau beras ya pasti ya rata-rata ada lah beras. Ya udah nih ada ikan roa, udah tinggal digoreng, dioseng sambal, udah kelar hidup, nyang, bahagia. Itu ada gizinya guys. Gua nggak ngerti, tapi tuh gendut-gendutnya itu di sana tuh. Oh gitu ya? Iya, bahagia. Kayaknya itu karena babi deh gendutnya. Bukan karena Bisa ikan jadi, roa. bisa jadi karena babi juga. Nah, Cuman gue rasa sih gitu ya. Kalau ikan roa sih, kalau tadi gue makan sih kayaknya nggak akan menggendutin. nggak Bagus. akan. Tapi kalau lu makannya segentong, ya gendut sih. Nah, Bercanda sama bapak ya. Gue bercanda mainnya sama bapak sih. ya kita kan Sorry. kayak udah 30-an, jadi ya adalah. Masa? Iya. Cuman nih ada satu info yang perlu gue tambahin. Kenapa ikan roa itu sangat memasyarakat banget ya? Karena dia itu kan lu bisa keep itu bisa setahun 2 tahun loh, serius. Wah serius, Iya. lebih gokil Menurut daripada gue ya, rendang. Daripada sorry rendang. Rendang tuh sebulan nanti gue ceritain lah gitu. Nah tapi konten di ini. kondisi dia kering ya,
Maksudnya kondisi dia kering gitu, dan cara simpan lo juga nggak ribet, lo gantung aja juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau nggak dientuk tikus gitu. Iya, paling hilangnya gara-gara tikus. Tapi gue belum pernah ngeliat tikus makan ikan roa sih. Kucing, Nggak tahu, kucing gue nggak makan ikan roa. anjing, Mana mau anjing? babi. Ah, Oh, jadi gitu. gitu. Jadi Ya, mungkin jadi kayak lu beli, lu bisa nyetok itu setahun, anggaplah setahun lah lu nyetok itu. Ya udah, anteng aja hidup lo gitu. Menurut gue, makanya gue bilang Iya, kayak cuman anteng aja, habis itu tipes. kagak. Yang penting ada nasi sama sambal udah hidup. Sama ini ada lagi rata-rata di sana rumahnya ada tanaman namanya pohon gedi. Ganja. Gedi coy, bukan ganja. Jadi itu. Nah, modelnya kayak ganja. Mungkin kalau kering enak. Bentar gue coba. Oke. Jadi gitu, pohon gedi itu yang kayak dia tuh tinggi banget erat dan itu bagus banget sebenarnya, dan itu entah kenapa kayak common banget di Manado. Ya udah, lu tinggal ada ikan roa, sambal sama daun gedi direbus doang, udah enak banget deh. Waduh. Nah, itu yang terjadi sama keluarga gua. Kayaknya itu lu doang. Makannya kesian ya. Iya. Sedih. Susah Tapi hidupnya. kayaknya ada menu itu lucu juga sih. Bang. Aduh, Kayak susah menu, banget. Enggak, maksudnya menu nasi ikan roa sambal. Lu kok berinspirasi hari ini sama gue? Yoi. Keren banget, ntar lu mau Kan gua royalti. Kan gue tidak hanya menjudge makanan lu aja gitu. Iya, bener banget. Ini Tapi namanya nggak, temen kayak gini. kayaknya lucu gitu sih. Beda Iya. ada nasi, mau nasi ikan roa sambal. Nah, lapannya gedi. Nah, gitu. Gue nanem dulu, coy. Ya nggak apa-apa. Tapi emang enak. Gue belum tahu sih rasanya. Nggak Cuma tahu maksud sih, gue, tapi lebih ke karena gue orang sana, gue ngerasa itu sangat sangat melekat dan sangat enak gitu loh. nah maksud gue lucu kalau misalnya restoran menunya nasi, terus ikan roanya kan udah bubuk gitu tuh, terus ada sayur. Udah ini Lalapan kok. sih gini. Lucu sih itu. Dan bahkan kalau lo lebih ide. berani lagi jualnya itu aja gitu. Nggak jual apa-apa, cuma nasi, ikan roa. Sebuah ide. Iya kan? Sangat iya. Bisa. Orang datang simple, cuk, Cuma gitu doang. kasih gitu. Wah, lu keren banget sih lo. Sumpah parah ide lu. Lu lah. 10% ya? 10% boleh. Fokusnya kan selain cerita tentang ikan roa, tapi cerita tentang lu juga yang selain tato artis itu, terus kemudian lu bikin warung lestari ini kan itu sebenarnya dua-duanya sebuah karya. Ya kan, gue tuh udah berkarya loh. Iyalah, Dan cuman itu yang bisa. ya konten gue itu jadi mengapresiasi orang-orang yang sudah berkarya. Oh, ayo. Kok lu marah-marah? Temen lu banyak tuh anak-anak berkarya. Banyak. Banyak. Kebetulan teman kita seniman semua ya. Ih, parah, bukan lagi. Iya. Siapa yang Makanya hidup iya. gue gini-gini aja karena teman gue seniman semua. Kalau temen gue pengusaha beda ceritanya Iya. gitu. Kenapa gue nggak di sekolah anak-anak orang kaya ya? Nah, Karena nggak ada duit. oh kan tadi ikan roa, lo cuma makan ikan roa Karena sama gue nasi. makan ikan roa. Iya. Kalau gue makan keju aja gitu sama roti. Sama aja sih. Kalau zaman dulu kan keju sama roti kan orang kaya ya. Oh iya zaman kalau Tahun anak 70-an. kalau yang nggak kaya tuh makannya singkong. Makan singkong kayak gue sama sambel. Kan lo tadi sambal roa sama nasi apa? Iya, nasi? kalau Sambal nggak roa. ada beras makannya sama singkong. Enak kan? Singkong Cobain sama- dulu. Enak banget. Di orang kampung mah enak-enak aja. Ya, gue nggak percaya sih, tapi cobain aja. Cobain. Singkong sama ikan roa. Pacaran dulu sama orang Manado. Kasih itu. Wah. Udah pernah? Oh iya, sabar ya. Lanjut lagi sama interview yang nggak biasa, yang biasa aja ini. Yang biasa aja, yang jangan di-subscribe. Subscribe lah Subscribe sampai ya. sampai sampai bisa dapat duit dulu lah targetnya 1.000. Berapa sih? 1.000. Gue baru 21. Jauh. Semua tuh proses. Iya. Ikan roa ini sebenarnya cuma buat gimmick gua aja sih sebenarnya. Gue Tapi pengen bikin justru- nasi goreng tapi yang beda karena di sini udah banyak banget nasi goreng kan. Tapi justru itu ngasih beda banget sih. Iya si ikan roa itu maksud gue justru itulah kekuatan lu lestari ini. Gitu. Asboy. Kayak sambal juga sebenarnya sambal lo pakai ada bumbu Manado-nya. Iya. Iya kan? Apa? Iya. Gak boleh tau. Oh sorry. Nggak ding. Biasa aja sih, cuman cara masak. Rahasianya apa? Cabe sama aja. Kagak, itu sambal kan nih kalau orang Manado tahu nih itu sambal buat ikan bakar. Hmm. Kagak ada hubungannya sama ini ayam sebenarnya.
Ya karena ayam karena murah aja. Ayam karena murah. Iya, dia bisa jual murah. Ya, biar kalian bisa makan. Nah, benar. Enak banget sih. Maksud gua. Sekarang gue bicarain antara lo ngebagi waktu antara ngurusin ayam, ayam lo itu. Yes. Ayam. Anak mana biasanya? Ya. Jangan sebut merek, ntar gue dimarahin somasi lagi. Yang dekat Senayan itu. Udah enggak sekarang. Oh, iya. Bersih. Nah, Yang dekat Polaris juga. terus aja mau. Sama yang di ya, Mana lagi? Kuningan. Kuningan siapa ya? Wah, itu dari zaman dulu tuh. Masih ada. Nggak tahu gue nggak pernah kan. Zaman kita dulu kuliah, sekarang udah bagus semua. Kuliah gue di Bandung, baik-baik gue. Ya, Bandung lagi. Si nggak tahu Bandung. Terus lo kebagian sebenarnya berat di mana sih kalau misalnya gue boleh tanya antara tato sama ayam? Ya, gue sebelum ada Mbak Neneng, gitu ya. Gue berat banget. Iya. Sampai gue pesen juga kadang-kadang. Iya, gue tutup. Kok lu tutup mulu ya? Iya, karena gue bingung harus gimana. Nah, sekarang Proses kan ya mau, proses. Tahun boy. Tahun? Iya. Wow. Tapi Nggak kerasa. udah bisa menghidupi lu? Belum. Nggak? Loh, gue banyak, hidup gue tuntutan banyak banget. Dia Iya, belum iya, bisa iya. ini tuntutan gue. Oke. Gue ada hidupnya ada tato. Nah iya itu maksud gue. Tato iyalah. Tato mah bisa udah sampai detik ini gue bisa pakai baju itu karena tato. Kalau nggak iya. gue nggak telanjang gue. Wow. Nggak bisa beli loh. Itu malah jadi mahal ya kalau telanjang ya. Iya, kayaknya gitu. Iya, apa gitu aja. Dan sih apa namanya? Tapi sebenarnya gue pernah nanya kan kalau misalnya lu lebih berat makanan atau lebih berat ke tato sih? Tato. Lebih seneng tato daripada. Iya pasti. Suruh pilih gue lebih pilih tato dibandingin gue bikin warung. Tapi makanan juga fashion lu dong. Gue suka lebih ke untuk diri gue sendiri sama orang terdekat gue aja sih. Nggak untuk gue lebih luas lagi sebenarnya. Tapi kalau untung ternyata Kalau untuk alhamdulillah gue terusin. jadi besar, Lepas. gitu. Lepas tato gitu kan. Lah kan gue Sebenarnya prinsip di hidup dia nih ternyata Duit. dangkal. Dangkal, duit aja. Mana yang lebih menghidupkan? Sungguh menginspirasi mau. Sangat. Nah, tapi antara berarti lu berat di tato, cuman maksudnya untuk ya kasusnya kan tato lu udah bisa menghidupi, tapi ini juga menurut gua punya Ini masih gue puterin sih. potensi lah gitu, tapi ada potensi gitu. Punya Jadi banget menurut gue. bukan sekedar orang bikin Iseng gitu. bikin bisnis sekarang lagi hype gitu kan, kayak jual batu akik kan dia nggak ngambil jual batu akik gitu Untungnya kan. itu gue nggak coba dulu. Nah, gitu terus. Tiba-tiba jualan akik atau jualan tanaman janda bolong kan ya? Iya. Iya. Seru. Anjir seru. Udah kehabisan Pak. Seru biasa gitu. Bingung. Gue juga suka gitu. Iya. Kalau ada bingung. Keren. Tapi gue nggak tahu Apa? mau ngomong apa ya. Nah, tapi inilah kalau misalnya mungkin cuma sebentar aja tapi yang penting sukses mau. Pokoknya sebentar doang dari tadi udah. Kalau interview sih sebenarnya lebih apa kalau ngobrol sih gue review bisa panjang dan gue tuh pengen bikin konten yang gue nggak perlu edit sebenarnya. Iya sih. Jadi sebenarnya busuk-busuk keluar dari mulutnya dia udah gitu aja biarin ya. Cuman masalahnya gue harus translate ini. Oh iya. Nah itu yang capek sebenarnya gitu. Jadi kalau gue bikin sejam terus gue translate sejam, yang bener aja. Tapi ya overall sih tatonya lu tato di mana, keliling-keliling ya? Tato keliling ya? Enggak, gue ada satu studio di mana gue bisa berkarya. Di tempat itu, maksudnya kita kayak sharing aja gitu, di situ ada beberapa tato artis. Oh, berarti nanti episode berikutnya ke tempat, bukan episode berikutnya, entah kapan ya, gue nggak janjiin. Ya 20 tahun lagi lah. Ke studio tato lu gitu, Ya, untuk lihat lu silakan. nato seperti apa. Tapi lu pusing gak sih sebenarnya antara mana yang utama gitu? Maksudnya kan orang bilang lu harus fokus satu gitu. Menurut lu Gila gimana? tuh orang-orang kayak gitu tuh. Bacot. Yang penting penting duit. Iya. Udah nggak usah banyak. Cincong. Apa tuh namanya? Prinsip, banyakkan prinsip, makan tuh prinsip.
Ya maksud gue, Tapi ya kan prinsipnya lo harus suka juga lo apa yang lo kerjain. iya karena yang gue kerjain gue suka. Nah, Dan maksudnya ya lu kayak memang benar memang nggak bisa ada satu, cuma ya kalau lu bisa jalanin 5, lu jalanin dengan baik ya nggak apa-apa juga kan. Maksudnya juga kan lu bisa ngambil orang, maksudnya kayak hire orang untuk ngebantu lo, asisten atau apa segala macam, jalan semua begitu doang. Oke. Seharusnya gitu gak sih? yes, Ya nggak bisa lu tackle sendiri semua juga sih. benar. Maksud gue cuman kan kayak yang disebut orang-orang harus fokus itu sebenarnya gue ngutip dari Panji sih kan, yang Panji bilang fokus itu adalah mengerjakan tahu mana yang tidak suka kita kerjain, dari Panji Pragiwaksono. Iya itu benar. Jadi kita tahu mana yang kita nggak suka kerjain gitu. Nah itu baru fokus itu sebenarnya. Oh Jadi, iya. bukan fokus itu bukan satu kerjaan terus kita ini. Oh iya benar, itu mungkin perlu diperjelas. Apalagi buat seniman-seniman kan sebenarnya kurang stabil ya. Iya kan? Nah, tato juga seniman, makanya maksud gue gitu. Makanya. Ini untuk kalau tangan gue udah mulai tremor banget gitu kan ya. Ya gue nggak usah nato, gue ada ayam goreng. Ada retailnya lah. Iya maksud gue gitu. Tato kan sih. jasa. Ya, itu sih. Itu apa taktik sih sebenarnya, taktik hidup. Ya kurang lebih gitulah. Overall, thank you for watching. Please subscribe my channel. Komen yang baik-baik. Iya. Gue terus apalagi bisa share. Like, comment, and share. Asik. Mawar Payo. Hopefully this will be a inspiring content for all of you, especially who doesn't live in Indonesia. And peace from Indonesia. I'm out. Aduh, miring kacamata gua anjing.